I1, I2, I3 sampai I5. I1 berarti kuat arus melewat hambatan pertama, I2 hambatan kedua, dan seterusnya ya. Jadi gini kalau kita gambarin, ini akan jadi seperti ini ya. Ini yang mudah saja untuk menentukannya. Kita nggak tahu yang saya lingkarin, anggaplah sesuatu nilainya X saja. Dan di sini yang lewat hambatan 2,5 ohm. Berapa I yang lewat hambatan 2,5 ohm? Kita tahu bahwa I yang lewat dari sini adalah 12 ampere. Dan karena seri di sini ini 12 ampere, maka akibatnya di sini pun akan mengakibatkan 12 ampere hasilnya ya. Jadi I yang lewat R5 di sini atau saya tulis I5-nya itu adalah 12 ampere. Gitu ya. Kemudian kita bongkar yang X-nya, sama saya dibongkar. Yang sesuatu ini yang dalam lingkaran. Besar ini 2,5 ohm. Besar yang dalam lingkaran ini hambatan totalnya udah kita hitung tadi adalah 7,5 ohm ya. 7,5 ohm. Berarti si 12 ampere ini dia akan menemukan cabang di sini. Akan menemukan cabang. Dan cabang ini dia akan menghasilkan suatu nilai X yang untuk yang ini yang saya lingkari lagi. Dan yang ini 30 ohm. Ya, sebagaimana kita ketahui dan sudah kita hitung tadi, X di sini, sesuatu di sini hasilnya adalah 10 ohm ya. 10 ohm. 10 ohm di sini 30 ohm. Tadi udah kita hitung. Akibatnya, kalau kita udah dapat nilai hambatannya, I yang masuk sini adalah 12 ampere. Dan angka pembandingnya mudah aja ya, berarti 10 sama 30 kita bagi 10 masing-masing. Angka pembandingnya 1, ini angka pembandingnya 3 ya. Tapi ingat, kalau kuat arus kan tadi rumusnya udah pernah kamu pelajari ya di video sebelumnya, adalah I sama dengan V bagi R. Semakin kecil hambatannya, maka arus yang lewat melalui rangkaian itu akan semakin besar. Jadi dia akan berbanding terbalik ya. I yang sesuatu ini yang X ini, IX dibandingkan I4 itu akan sama dengan 1 banding 1/4. Atau dia artinya berbanding terbalik ya. I1 banding I4 nya atau IX banding I4 nya itu adalah 1 banding 3, 1/1 banding 1/3, berarti ini 3 banding 1. Jadi angka pembandingnya di sini kalau kamu mau pakai rumus yang ini langsung aja. Ini 3, ini 1. Berarti dia yang hambatannya lebih kecil, dia mempunyai angka pembanding yang lebih besar. Ini 3, ini 1 gitu. Jadi untuk mencari R4 dulu di sini ya. I yang lalu R4 berarti I4-nya sama dengan 1 tambah 3 hasilnya 4 ya. Kali dengan 12 ampere. I yang masuk itu kan 12 ampere. I 12 bagi 4 hasilnya 3 ampere. I4-nya dapat 3 ampere. I3-nya sekarang. I3-nya angka pembandingnya adalah bukan I3, IX, I sesuatu di sini berapa? I sesuatunya di sini adalah, kalau ini udah dapat 3 ampere, berarti di sini tentu akan 9 ampere. Kenapa 9 ampere? Kuat arus yang masuk melalui satu rangkaian, dia akan keluar dengan jumlah yang sama. I masuk sama dengan I keluar berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, ini udah dapat nih 9 ampere. Kita akan bongkar lagi yang di sini. Berarti yang masuk di sini adalah 9 ampere. 9 ampere. Ya. Jadi, saya bongkar lagi yang ininya. Jadi seperti ini. Ini 9 ampere di sini. Tentu kalau ini masuk dengan kuat arus 9 ampere, maaf di sini 9 ampere. Di sini akan menghasilkan untuk R3-nya di sini. Untuk yang hambatan 5 ohm dan yang besarnya sesuatu ini 30. Yang besar yang 5 ohm lagi di sini, sorry. Kan udah kita hitung tadi. Ini pasti akan hasilnya 9 ampere, ya. Gitu. Hasilnya 9 ampere. Ini 9 karena ini 3, ini 9, ini 9, besarnya berarti I3-nya di sini adalah 9 ampere. Begitu I3-nya kita dapat, kita bisa menentukan yang ini. Sekarang kita bongkar lagi. Kalau kita bongkar lagi, ini hasilnya menjadi seperti ini. Ya, karena dia paralel. Kita gambar aja terakhir. 30
itu 6. Kita tinggal membandingkannya, bagi 6 masing-masing 1, 5 ya. Berarti gampang aja. Berarti ini angka pembanding itu adalah 5, ini adalah 1. Banding terbalik ya. Berarti karena I yang masuknya ke sini adalah 9 ampere, gitu ya. Maka untuk mencari R1, I yang melalui R1 atau I1-nya, angka pembandingnya adalah 1. 1 per 1 tambah 5, 6 kali 9, besarnya 1,5 ampere. Dan I2-nya adalah 5 per 5 tambah 1, 6 kali 9, besarnya adalah 7,5 ampere. Cocokin, kalau kita jumlahin hasilnya 9 kan? 9, berarti I keluar sama dengan I masuk. Akibatnya di sini I2-nya adalah I2-nya tadi adalah 7,5 ampere dan I1-nya adalah 1,5 ampere. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai dari beda potensial masing-masing batarnya berapa ya. Menentukan beda potensialnya kita menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Lalu untuk menentukan V1 itu sama dengan I1 kali R1, yang besarnya adalah I1 nya di situ adalah 1,5 ya, 1,5 kali 30, besarnya 45 volt. V2 itu sama dengan I2 kali R2, yang besarnya I2 nya 7,5 dikali 6, besarnya adalah 45 volt. V3 besarnya adalah I3 kali R3, yang besarnya adalah I3 nya 9, I3 nya 9 dikali R3 nya di situ, R3 nya adalah 5 ohm. 5 itu besarnya adalah 45 volt ya. V4 besarnya adalah I4 kali R4, dimana I4 nya itu adalah 3 kali R4 nya di situ adalah R4 nya 30 ya, besarnya 90 volt. Dan V5 besarnya adalah I5 kali R5, yaitu 2,5 dikali dengan R5 nya itu adalah 12 terus 20 volt. Kalau kita lihat di sini ya, untuk rangkaian yang paralel saya sudah kasih tahu bahwa beda potensialnya sama. Yang paralel contohnya R1 dan R2 ya, berarti V1 dan V2 V-nya sama besarnya. Ya. Terus V1, V2 sama V3 kalau dijumlahin kan berapa nih? 45 tambah 45, 90, dia akan sama dengan V4 karena paralel. Dan total dari rangkaiannya, ini 2,5 kali 12, 30 volt tadi ya. 30 volt. Dan 2,5 kali 12, 30 volt, ini hasilnya. Kalau kita jumlahkan 90 tambah 30 akan sama dengan beda potensial total, itu 120 volt. Demikian pembahasan mengenai rangkaian kompleks dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan silakan dikerjakan. Selamat pagi.